Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, hari ini atau pagi ini kita akan membahas tentang remaja sehat bebas anemia. Karena ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Gizi Nasional atau HGN ke-61 tahun 2021. Kita pagi ini akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom. Ada Ibu Sri Andari SKMMM selaku Kasih Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, benar begitu ya? Saya sapa dulu dong, ada Ibu Andari yang sudah bergabung dengan kita selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi, begitu ya Bu Andari ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Andari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, benar ya kalau saya menyampaikan ini Bu Andari selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi ya? Kesehatan keluarga dan gizi. Oke, baik. Iya. Nah, ini kan dalam rangkaian peringatan Hari Gizi Nasional ya, Bu. Sebetulnya HGN itu diperingatinya Tanggal 25 Januari, Mbak. Oh, 25 Januari. 25 Januari. Oke, jadi belum terlambat ya, Bu. Ya, Nanti Adera bilang terlambat, ini kita nggak terlambat dong ya, karena HGN ini sebetulnya diperingatinya setiap tanggal 25 Januari. Nah, kalau tahun ini berarti di tahun 2021 ini berarti sudah usia yang HGN yang keberapa ya, Bu? 61 ya? Satu. Pas ya, 61. Apa yang berbeda Bu dari HGN kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau tahun sebelumnya kita mengulas tentang gizi milenial, ya. Sebenarnya sih berkaitan karena anak-anak sekarang milenial itu kan juga anak yang baru lahir sekarang sudah dalam kondisi yang serba canggih, serba IT ya. Harapannya adalah gizinya juga diperhatikan, terutama setelah di tumbuh kembang anak kemudian menginjak remaja. Jadi saling berkaitan dengan tema yang tahun kemarin. Oke. Baik. Iya. Ya. Oke, Bu, memang kalau kan ada di tahun ini kan kita dari 2020 sih memang ya sampai dengan tahun ini, tapi kayaknya kalau tahun 2020 Januari kan kita belum berhadapan dengan yang namanya COVID begitu ya Bu. Sekarang sudah ada COVID gitu loh. Nah ini bagaimana Bu terkait dengan COVID-19 sendiri ini dalam kaitannya dengan HGN sendiri Bu? Baik, berkaitan dengan kondisi yang sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID ya, yang diutamakan kan untuk mencegah kita terkena COVID atau terinfeksi COVID kan meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Nah, imun itu dikondisikan atau menjadi utama adalah kebutuhan gizinya terpenuhi. Nah, ini akan meningkat imun di dalam tubuh kita, terutama untuk anak-anak remaja kita. Kesehatan itu merupakan investasi bagi negara, bagi diri kita, untuk kita bersaing di kancah pembangunan di tingkat global. Terutama di sini kita fokuskan di dalam 1000 hari pertama kehidupan, kemudian dan juga pada usia remaja. Kenapa difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan? Ini terutama untuk pembentukan sel otak. Pembentukan sel otak itu diawali mulai dari dalam kandungan sampai anak lahir usia 2 tahun. Itu sebanyak, kalau dihitung selama kehamilan itu 9 bulan 10 hari, ada 720 ya, 720, kemudian 280 hari ya, sebulan kita hitung 30 hari, kita kalikan 9, kemudian kita tambah 10, ada 280. Kemudian
mulai lahir sampai anak usia 2 tahun, itu sebanyak 24 bulan, kita kalikan 30 hari, kita bisa tambahkan ada 720 hari, sehingga total ada 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah masa emas dan masa kritis yang harus kita perhatikan, terutama asupan makanan pada saat ibu hamil. Nah, ibu hamil menjadi sehat itu diawali pada saat remaja. Remaja itu dipengaruhi pada saat pra-remaja atau balita atau bayi yang baru dilahirkan kembali lagi ke ibu hamil. Jadi siklus itu berputar terus, sehingga kita tidak bisa hanya mengambil di salah satu sisi saja atau di dalam kelompok usia. Okay? Jadi penting gizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, asupan masyarakat di sini, terutama di masa pandemi COVID, yaitu pada 1000 HPK dan pada usia remaja. Terutama tema di Hari Gizi ke-61 ini adalah remaja sehat bebas anemi. Maksudnya kita berharap para remaja kita menjadi sehat, bebas anemi, karena kalau remaja kita anemi, maka berpengaruh juga pada tumbuh kembang remaja itu, kemudian pada tingkat kecerdasannya, aktivitas anak itu terutama kalau di sekolah, kemudian anak itu akan berpengaruh juga pada ilmu atau pembelajaran di dalam sekolah. Nah, ini pentingnya. Kemudian juga pada saat sekarang ini kita pada masa pandemi COVID, ya, gizi itu utama untuk meningkatkan imun, ya, meningkatkan imun, terutama tadi yang di 1000 HPK, mulai dari ibu hamil sampai bayi lahir, anak usia 2 tahun, itu adalah masa emas dan masa kritis yang harus kita betul-betul maksimalkan asupan gizinya, karena kalau kekurangan gizi pada ibu hamil bisa juga melahirkan bayi dengan permasalahannya. Kemudian di sini pada usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun, itu adalah masa-masa emas untuk tumbuh kembang otak. Setelah dari dalam kandungan ibu, kemudian dilanjut sampai anak usia 2 tahun. Kemudian dilanjutkan lagi anak balita, anak pra-sekolah, kemudian anak sekolah, anak remaja. Anak remaja di sini kalau mengalami kurang gizi, terutama kalau masyarakat kita, masyarakat awam itu istilahnya anemi itu kan merupakan bahasa medis, ya. Biasanya masyarakat kita mengenal dengan kurang darah. Yeah. Nah, ya, Mbak Atika, ya, kurang darah. Biasanya ditandai dengan para remaja di sini 5L, lemah, letih, lesu, lungle, kemudian juga cepat lupa. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Kita berharap para remaja kita tetap sehat, sehingga akan perkembangan kognitif, produktivitas, dan kinerja dan daya saingnya nanti di tingkat global itu bisa diperhitungkan. Kemudian program selain asupan makanan yang gizinya seimbang, anak-anak sekarang ini kita terus sosialisasikan atau kita sampaikan melalui program UKS, ya, kemudian kesehatan remaja. Nah, ini melalui sekolah-sekolah, kemudian melalui pondok pesantren, kemudian juga bisa bekerja sama dengan Karang Taruna. Kita sekarang lagi menggalakkan posyandu remaja. Nah, kegiatan-kegiatan yang untuk berkaitan dengan tema Hari Gizi Nasional Remaja Sehat Bebas Anemi, kita ada program pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah pada remaja setiap minggu sekali. Ini diberikan setiap minggu sekali selama menjadi remaja, terutama remaja putri. Kenapa sasaran kita diprioritaskan pada remaja putri? Karena remaja putri di sini membutuhkan asupan zat besi lebih tinggi dibandingkan dengan remaja pria. Dia mengalami menstruasi, sehingga kebutuhan zat besinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan remaja pria. Jadi
program kita lebih difokuskan pada remaja putri, Mbak Atika, sehingga kita berkoordinasi atau bekerja sama dengan para kader remaja, ya KRR di sekolah-sekolah, kemudian bisa berkoordinasi dengan Karang Taruna atau membuat grup WA. Apalagi sekarang pada masa pandemi COVID kan tidak ada proses belajar mengajar, sehingga anak-anak lebih banyak di rumah, kegiatannya dengan daring, sehingga ini yang perlu kita kondisikan untuk mencegah para remaja kita tidak anemi atau tetap sehat. Tablet tambah darahnya tetap dikonsumsi, kemudian kita bisa berkoordinasi, teman-teman puskesmas berkoordinasi dengan para kader remaja. Ya, kemarin kita sudah juga melakukan pelatihan pembentukan posyandu remaja, ada beberapa yang sudah berjalan. Karena pandemi COVID, kegiatannya melalui daring atau grup WA. Ya, karena di sini kita betul-betul memanfaatkan momen yang sangat penting sekali, karena masa remaja itu merupakan masa yang tidak bisa dikondisikan atau tidak bisa diabaikan, harus dikondisikan lebih bagus, karena dia adalah generasi penerus kita. Yang tadi saya sudah sampaikan, memang fokus ada di 1000 HPK, kemudian dia sama di usia remaja, karena kita tidak ingin anak-anak kita atau generasi kita dalam kondisi stunting atau pendek. Nah, ini diawali dari 1000 HPK, kemudian juga pada saat masa remaja. Sehingga program-program kesehatan yang sudah kita kondisikan, ini kita tindak lanjuti dengan melalui berbagai bekerja sama dengan berbagai sektoral, melalui kerjasama dengan masyarakat, teman-teman di sini dengan sekolah-sekolah, kemudian teman-teman puskesmas karena kondisinya pandemi COVID, jadi membuat grup WA untuk konsultasi, kemudian tablet tambah darahnya dititipkan kepada teman-teman kader kesehatan reproduksi untuk berkoordinasi dengan petugas gizi dan petugas UKS sama petugas kesehatan remaja di puskesmas. Di sini untuk tetap tablet tambah darahnya bisa dikonsumsi setiap minggu sekali. Kenapa kita prioritaskan harus mengkonsumsi tablet tambah darah? Karena kalau kita selain dari makanan, Mbak Atika masih bisa kita ingat bahwa generasi penerus kita itu sekarang ini lagi senangnya makan makanan yang junk food. Nah, di sini akan membuat anak-anak kita menjadi malas untuk beraktivitas. Kemudian makanan junk food di sini lebih banyak hanya mengandung karbohidrat, sehingga perlu asupan atau sumber makanan yang lainnya. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi itu hanya dari salah satu jenis makanan. Di dalam tubuh seseorang kita membutuhkan minimal 45 jenis makanan, sehingga kita penuhi dengan makanan kita sehari-hari dengan 4 kelompok makanan. Ada makanan pokok, ada lauk dan lauk pauk atau sumber hewani, kemudian ada sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral yang tidak bisa digantikan oleh makanan yang lain. Kemudian juga ada di situ kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati atau di sini sebagai pelengkap di dalam yang istilahnya kalau di masyarakat kita sosialisasikan dengan 4 bintang. Oh, 4 bintang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya Bu, udah beda ya? Iya, sekarang sudah tidak 4 sehat 5 sempurna lagi. Karena apa? Dengan berkembangnya dan berjalannya waktu, susu bukan penyempurna. Sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang seimbang, beragam, kan begitu? Ya, jadi kalau dulu kan kalau sudah minum susu sempurna, sekarang bukan lagi penyempurna susu itu. Ya, jadi kita sampaikan kepada masyarakat kita untuk mulai dari ibu hamil, kita asupan makanannya mesti seimbang dengan 4 bintang tadi. Kemudian bayinya ASI eksklusif, dilakukan IMD pada saat baru lahir, kemudian dilanjutkan dengan makanan keluarga. Apa yang dimasak di rumah itu sebaiknya dikonsumsi oleh keluarga kita, terutama anak-anak remaja. Nah,
Ini yang seringkali terjadi di lapangan, anak-anak kita lebih suka makanan-makanan yang siap saji. Nah, ini harapannya para remaja ini bisa mengkonsumsi makanan yang seimbang, biar bebas anemi, untuk mengkondisikan karena asupan makanan yang siap saji tadi kekurangan aneka ragam makanan, salah satu contohnya kandungan zat besinya, maka di sini setiap minggu sekali para remaja putri diwajibkan untuk minum tablet tambah darah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan gizinya tidak ada remaja kita yang anemi. Kita kemarin melakukan kajian, kita dengan mengambil sampel darah dari para remaja putri, kita dapatkan masih tinggi prevalensi anemi pada remaja putri. Nah, ini masih angkanya berkisar 30%. Nah, ini yang kita tidak inginkan, para remaja putri kita menjadi anemi. Oleh karena itu, terutama di masa pandemi COVID di sini, kita untuk meningkatkan imun, tablet tambah darah atau zat besi itu adalah sangat penting sekali untuk membawa oksigen ke otak kita. Kalau tidak ada zat besi yang membawa oksigen ke otak kita, kita bisa bayangkan kondisi kita akan menjadi ngantuk, kemudian tidak bisa konsentrasi belajar, kemudian berdampak juga pada daya tahan tubuh kita. Ini yang kita terus motivasi, kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan Kemenak, kemudian dengan organisasi-organisasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan remaja. Terutama di sini untuk tema atau berkaitan dengan Hari Gizi Nasional ke-61 tahun 2021. Kita ingin remaja kita menjadi sehat, bebas anemi. Dengan melalui bahwa atau kita mengkondisikan bahwa gizi seimbang itu penting, remaja menjadi sehat, Indonesia menjadi kuat. Itu yang kita coba harapkan. Terkait dengan masa pandemi COVID di sini, suplemen untuk tablet tambah darah itu dalam rangka penanggulangan anemi sangat penting sekali. Ya, Mbak Atika. Baik, iya Bu, Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk dari Bu Vina yang ada di Bluru Kidul ya. Sudah bergabung Bu Andari, ini menanyakan kalau obat atau vitamin penambah darah yang bagus itu apa ya? Kan kalau kita ngomongin tentang remaja ada rentang usianya. Apakah dalam konteks rentang usia remaja itu penggunaan vitamin penambah darah itu juga konsumsinya sama semua kah? Atau ada intensitasnya, misalkan sehari berapa kali? Untuk ini bisa mohon dijelaskan begitu. Terima kasih Bu Vina di Bluru Kidul. Yang lainnya silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya lewat telepon langsung, boleh di 0318961514 atau lewat WA di 082132640109. Yang sedang nonton juga di YouTube Radio Suara Sidoarjo Multiplatform ataupun LPPL Suara Sidoarjo. Untuk Facebook Anda bisa komen juga di kolom chat atau inbox ya. Ya, karena saat ini saya juga ingin sapa dulu yang sedang menonton juga atau yang sedang mendengarkan juga di ada di webnya suarasidoarjo.id. Terima kasih yang sudah bergabung juga di media sosial lainnya di Suara Sidoarjo. Bu Andari, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya
meningkatkan jumlah perokok pemula, dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, ada yang 600 juga 1500 ml dan galon. Untuk info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kita masih di program Dialog Kesehatan. Kali ini kita masih membahas tentang remaja sehat bebas anemia ya. Masih bersama dengan Ibu Sri Andari SKMMM dari Kasih Gizi ya, dan juga Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, Bu Andari, ini tadi ada pertanyaan yang masuk dari Bu Vina. Boleh kita tanggapi dulu, Bu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Atika. Bu Vina, terima kasih untuk tablet tambah darah ini. Semuanya sama. Sangobion, Mirabion, itu ada tablet tambah darah. Kalau di program kita tablet tambah darah ini disesuaikan dengan kebutuhan, mengandung 60 mg untuk zat besi. Ya, kemudian di situ ada 0,4 mg asam folatnya karena saling berikatan, sehingga ini akan mencegah terjadinya anemi pada para remaja putri kita. Kemudian untuk jenjang usianya,
Kalau kita melihat dari kelompok usia remaja, itu menurut Kemenkes mulai dari usia 10 sampai 18 tahun. 10 sampai 18 tahun. 10 itu masih di SD. Anak-anak sekarang usia untuk sekolah SD, usia 10, 11 itu sudah ada beberapa yang menstruasi. Jadi kalau untuk fokus kita sasaran SMP, SMA atau seusia sekolah SMP, SMA atau sederajat ya, MTS dan MA. Akan tetapi kalau untuk anak SD yang sudah menstruasi juga wajib kita berikan tablet tambah darah, ya, dengan 1 tablet setiap minggu, Mbak Atika. Kalau ini untuk pencegahan biar tidak terjadi anemi selama menjadi remaja putri. Kemudian kalau misalnya kita temukan pada saat kita melakukan penjaringan kesehatan pada anak-anak kita di sekolah, ya, kemudian ditemukan dalam pemeriksaan HB-nya kurang dari 12, ya, HB-nya kurang dari 12 gram persen dari desiliter di dalam darahnya, itu dinamakan kita menyatakan bahwa itu adalah anemi. Nah, ini perlu diberikan kalau sudah kurang dari 12, maka dia masuk anemi, harus ada penanganan. Jadi mengkonsumsinya tidak seminggu sekali, disesuaikan dengan kondisi dari anak itu. Jadi bisa diminum setiap hari, nanti dipantau seminggu, diperiksa lagi HB-nya. Kalau HB-nya sudah di atas 2, diminum setiap minggu sekali. Sehingga ini berlaku untuk pencegahan. Setiap minggu itu berlaku untuk mencegah. Kalau misalnya ditemukan anak-anak remaja kita yang HB-nya kurang dari 12, maka mesti dilakukan pengobatan. Dia mesti harus mengkonsumsi tablet tambah darahnya setiap hari sampai dengan HB-nya mencukupi. Atau kalau memang tablet tambah darah di sini rasanya agak pahit gitu, kalau Bu? memang diminum agak mual gitu. Nah, ini dianjurkan minumnya setelah sarapan karena takutnya anak-anak nanti malah bisa muntah. Kalau sarapan dulu, kemudian jarak setelah sarapan, jarak 1 jam setelah sarapan, kan makanannya sudah sampai di lambung, kemudian baru mengkonsumsi tablet tambah darah. Atau juga kalau untuk ibu hamil, kita anjurkan diminum menjelang tidur. Nah, ini. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah, biasanya diminum atau remaja putri di sini diminum pada saat di sekolah. Sekarang kalau kondisinya daring, boleh monggo diminum di menjelang tidur. Akan tetapi kita motivasi orang tuanya, minta tolong. Salah satunya di sini mungkin Bu Vina ya, ini memotivasi putrinya untuk minum tablet tambah darahnya. Karena seringkali kita koordinasi dengan teman-teman lintas sektor yang kebetulan mempunyai putri atau anak remaja putri di sini tidak mau minum tablet tambah darah. Itu. Jadi kalau untuk selang jenjang usianya di sini untuk dosisnya sudah disesuaikan untuk dosis mulai dari usia remaja, terutama di usia 12 tahun sampai 18 tahun. Akan tetapi apabila usia SD, anak sekolah dasar, itu sudah menstruasi, sebaiknya kita juga berikan tablet tambah darah. Ya, itu. Kemudian kalau untuk komposisinya secara program dan komposisi yang tablet tambah darah yang dijual mandiri itu saya kira masih di dalam ring untuk kebutuhan. Jadi kalau memang dia tidak anemi, untuk mencegah anemi sebaiknya diminum seminggu sekali. Wajib hukumnya untuk remaja putri. Kalau dia mengalami anemi, baru diminum sesuai dengan anjuran dokter bahwa nanti 1 minggu dipantau HB-nya. Kalau sudah bagus berarti diminumnya seminggu sekali. Akan tetapi kalau HB-nya sudah di bawah 8, mau tidak mau, suka tidak suka harus transfusi darah. Karena dia masuk anemi berat itu Mbak Atika.
Oke. Ya. Sampai di sini Bu Vina. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bu Vina di Bluru Kidul. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke redaksi dulu, yuk teman-teman di redaksi. Ada pertanyaan yang masuk? Ya, ini ada dua pertanyaan yang masuk di WA redaksi. Yang pertama dari Siti di Candi. Bu Siti di Candi ya, oke. Yang mau saya tanyakan adalah apakah anemia disebabkan oleh berbagai kondisi penyakit, lalu apa penyebab yang paling umum, dan bagaimana tanda-tanda gejala anemia pada remaja? Oke, baik. Ada lagi? Yang Boleh, kedua silakan. dari Ana di Budukan. Oke. Yang mau saya tanyakan, kan sekarang banyak gejala anemia yang karakteristiknya mirip dengan kondisi lelah dan terlalu banyak bekerja. Jadi bagaimana cara membedakan kelelahan biasa dengan anemia? Oke, baik, dua pertanyaan Bu yang sudah masuk. Oke, ini ada Bu Siti di Candi dulu, boleh kita tanggapi dulu ya Bu. Anemia itu bisa karena punya faktor penyakit-penyakit lain kah? Atau bagaimana ini Bu terkait anemia? Oke, anemia di sini bisa juga disebabkan karena parasit. Di dalam tubuh kita ada parasit. Salah satu contoh mungkin ada kecacingan di situ, sehingga makanan yang kita makan yang sudah mencukupi kebutuhan untuk zat gizi yang dibutuhkan, seperti tablet tambah darah, ini tidak bisa secara maksimal dipakai untuk tubuh kita karena ada parasit di situ. Jadi makanan itu berkompetisi di sini digunakan oleh parasit, sehingga akan mengalami atau terjadi kekurangan asupan zat besi lagi. Di sini biasanya untuk program anak-anak di sini ada pemberian obat cacing juga untuk mengkondisikan biar parasitnya bisa dimatikan atau parasitnya bisa ditanggulangi, sehingga tablet tambah darah atau zat besi yang dikonsumsi baik itu dari sumber makanan maupun dari tablet tambah darah yang dikonsumsi dalam bentuk suplemen tadi, itu bisa secara maksimal dipakai untuk atau dimanfaatkan oleh tubuh kita. Kemudian juga bisa selain parasit juga ada di dalam tubuh kita kalau seringkali makanannya bagus, tapi kita suka minum teh, suka minum kopi, itu akan mengikat zat besi yang kita makan, sehingga kita tidak akan mendapatkan asupan makanan yang mengandung zat besi secara maksimal apabila kita suka minum kopi atau suka minum teh, karena bisa berdampak juga pada menghambat penyerapan tablet tambah darah, sehingga kita mengalami anemi. Kemudian bisa juga berdampak, nah ini saya punya pengalaman, anak saya waktu SMA suka doping Mbak Atika, biar bisa melek belajar, dia minum kopi, akhirnya terjadi korosif lambungnya, sehingga dia mengalami drop HB-nya sampai 8 pada saat itu, karena apa? Lambungnya di sini sudah korosif, sehingga tidak bisa menyimpan atau menyerap zat besi yang dikonsumsi, sampai di opname sampai 2 minggu, kemudian akhirnya apa? Kita berikan enzim POT untuk pelapis lambungnya, kemudian baru kita berikan tablet tambah darah. Ini akan mengembalikan kondisi tubuh dari anak-anak kita pada saat remaja putri, kesukaannya minum teh kotak, kemudian kopi. Nah ini. Nah itu salah satu. Saya juga ini Bu. Iya, sebaiknya kalau minum teh boleh, tapi hangat juga tidak boleh sering-sering. Panjenengan kalau misalnya membuat teh sendiri aja di rumah, seringkali kalau kita mencucinya kurang bersih, gelasnya ada nempel yang ya, menempel. Bu. Nah, itu namanya penggambat yang nanti yang berdampak pada tubuh kita juga, menggambat zat besi yang kita konsumsi. Ini. Jadi pertama ada parasit di dalam tubuh kita, kemudian para remaja putri itu juga sukanya makanan-makanan yang junk food, minum-minumnya juga seperti itu. Kemudian terutama di sini kita hindari untuk merokok dan minum minuman alkohol, itu pun juga bisa berdampak membuat anak-anak kita asupan zat besinya bisa tidak terserap secara maksimal. Kemudian juga di sini asupan makanan yang memang
dibutuhkannya tidak maksimal. Kita punya timbangan, seharusnya dia membutuhkan 60 miligram zat besi setiap harinya, tapi asupan makanannya kurang. Kadang asupan makanannya cukup, tapi perilaku makan kita yang tadi keliru. Gitu, okay? Jadi ini pentingnya. Kita mesti mengkondisikan asupan yang kita makan. Ya, Mbak Tika. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Ana atau Bu Ana tadi ya di Buduran. Jadi sekarang kan banyak anemia ini karena lelah atau banyak kerja, yang tadi sudah sekaligus dijawab ya oleh Bu Andari. Oke, Bu Andari, ini ada Pak Fajar yang ada di Sukodono ikutan sharing juga pagi ini. Selamat pagi Bu narasumber. Ini saya ingin sharing sedikit terkait anak saya. Dia itu sekarang sudah kuliah, tapi sampai hari ini pun dia ini tidak suka dengan sayur-sayuran. Nah, saya juga belum pernah memberikan dia saran untuk mengkonsumsi obat penambah darah. Apakah ini dibutuhkan ya dengan dia yang saat ini kan sudah kuliah dan juga sudah mulai kerja juga, sambil kerja juga. Ini bagaimana, apakah khawatirnya apakah dia karena sibuk lantas dibutuhkan untuk asupan vitamin penambah darah? Gimana Bu Andari? Ya, untuk Pak Fajar, putrinya sekarang sudah kuliah. Usia tadi saya sampaikan, kalau untuk rentang remaja putri itu sampai 18 tahun. Kalau sudah di atas 18 tahun, sudah masuk masuk dewasa muda ya. Nah, ini masih tetap membutuhkan tablet tambah darah. Akan tetapi untuk memastikan anak-anak kita yang tadi saya sampaikan, sukanya kan makanan-makanan junk food Mbak Tika, sehingga sayur itu seringkali itu pun juga diawali pada saat mulai dari anak baru usia 6 bulan kita kenalkan makanan. Jadi ya kita kenalkan sayur yang tadi 4 bintang itu. Jadi kalau kita mengenalkannya mulai dari dini sudah terlambat, biasanya anak-anak kita juga seringkali menjadi tidak suka sayur. Karena awal memang sayur tuh rasanya kan langu. Kalau sudah terkena makanan-makanan yang junk food, yang ada vitsin, ada gurih lemaknya. Nah ini makan sayur dia malas gitu loh. Jadi yang dikenalkan pertama makanan pokok, kemudian baru dikenalkan dengan sayur. Sayur itu biar kalau kita sudah kenalkan dengan lauk pauk, maka dia sayur tidak akan suka. Akhirnya berkelanjutan sampai besar atau sampai remaja putri atau sampai dewasa. Untuk memastikan karena tadi kan sudah saya sampaikan, kalau kita anemia atau kekurangan tablet tambah darah, yang membawa asupan oksigen ke otak kita juga tidak ada atau berkurang. Kita menjadi cepat lemah, menjadi cepat lelah, menjadi lupaan. Nah, ini salah satu. Kemudian, kalau untuk memastikan, Bapak bisa mengajak putrinya ke puskesmas untuk periksa HB. Periksa HB-nya, kalau memang HB-nya di bawah atau kurang dari 12 gram persen dalam desiliter di dalam darahnya, maka putrinya masuk anemi, dan ini dimotivasi untuk meminum tablet tambah darah tadi. Kalau memang HB-nya masih bagus 12 ya, nah dimotivasi. Sekarang ini kan seperti makanan-makanan yang siap saji itu sekarang juga sudah mulai minimal makan sayur yang manis dulu, seperti wortel di pasrah halus, kemudian biar untuk mengurangi rasa langunya diberikanlah mayones sedikit Mbak Atika. Itu salah satu contoh untuk merangsang anak-anak kita mau mengkonsumsi sayur. Biar kalau dibuat salad itu kan rasanya agak berbeda, sehingga anak-anak kita lebih suka mungkin ya. Kemudian buah, terutama buah dan sayur itu sebenarnya tidak bisa digantikan oleh makanan yang lain. Itu saya kira Bapak. Ya, baiklah, dan sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita akan lanjut lagi, masih ada satu sesi terakhir, nanti akan berbincang dengan narasumber kita Bu Andari yang nanti akan lanjutkan membahas ya tentang remaja sehat bebas anemia dalam rangka Hari Gizi Nasional HGN ke-61 tahun 2021. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari juga membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Dan berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik, sahabat. Dan periksa juga instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terhinas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP atau map. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, kali ini kita masih di program Dialog Kesehatan, masih bersama Ibu Andari tentang remaja sehat bebas anemia yang kita bahas pagi ini. Ibu, tidak terasa sudah di sesi akhir, tinggal berapa menit saja waktu kebersamaan kita pagi ini. Di sesi terakhir ini mungkin ada hal
penting apa lainnya kah yang perlu kita pahami bersama tentang remaja sehat bebas anemia ini dan juga peringatan Hari Gizi Nasional sendiri, Bu? Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Atika. Baik para pendengar suara Sidoarjo yang saya cintai, kita cegah anemi untuk terutama pada remaja putri atau remaja kita, biar remaja menjadi sehat, karena dengan remaja yang mengalami anemi bisa juga berpengaruh pada kognitif atau daya pikir anak-anak kita, ya. Kemudian di sini terutama yang tadi sudah saya sampaikan tidak mampu mengikat ya tadi itu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita atau ke otak kita sehingga kita sulit untuk berkonsentrasi. Nah, ini akan berpengaruh pada prestasi belajar anak-anak kita. Kemudian juga kita akan mengalami aktivitas terutama aktivitas fisik menurun karena daya tahan tubuh secara fisik di dalam tubuh kita rendah ya. Kita biasanya ditandai dengan 5L yang tadi sudah saya sampaikan, letih, lelah, lesu, lemah, dan lalai atau lupa. Nah, kemudian nanti dampaknya pada anak-anak kita akhirnya menjadi jarang masuk sekolah. Nah, ini kemudian anemi untuk mengetahuinya kita periksakan HB-nya, hemoglobin dalam darah. Kalau kadar HB-nya kurang dari 12 gram persen di dalam desiliter di dalam darah, maka anak-anak kita atau remaja kita mengalami anemi. Nah, ini kita cegah dengan cara kita memberikan tablet pertama asupan makanan dulu yang seimbang dengan 4 bintang tadi, ada makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur, ya. Kemudian lauk pauk di sini terutama dari sumber hewani, kemudian kalau yang dari sumber nabati dari kacang-kacangan, kemudian buah dan sayur. Di dalam menyiapkan makanan kita sehari-hari, di dalam piring itu, Mbak Atika, kita porsi sayur itu sama dengan porsinya nasi. Jadi, sepertiga piring itu terdiri dari sayur, kemudian sepertiganya lagi terdiri dari nasi. Kemudian, 1/6-nya dari piring tadi berisi buah, kemudian juga 1/6-nya lagi lauk pauk, sehingga pas satu piring itu proporsinya sayur dan nasi itu sama. Selama ini yang kita konsumsi adalah lebih banyak makan karbohidratnya. Seharusnya kita proporsinya seimbang antara nasi dan sayur. Kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggu sekali selama menjadi remaja putri. Kemudian kalau misalnya HB-nya kurang dari 12, harus periksa kesehatan atau ke puskesmas, kemudian nanti akan diberikan tablet tambah darah untuk pengobatan aneminya tadi. Diminum setiap hari sekali, kemudian nanti dipantau lagi 1 minggu, kembali lagi ke puskesmas, diperiksa HB-nya, kalau sudah di atas 12, berarti atau minimal 12, berarti masuk sehat, ya. Nah, ini nanti minum tablet tambah darahnya setiap minggu sekali. Kemudian kadang-kadang anak-anak kita pada saat menstruasi kan seringkali pusing, kemudian seperti ini. Nah, itu untuk mencegah. Karena pada saat menstruasi kan mengeluarkan banyak darah. Zat besi terikut di dalam darah itu banyak sekali. Sehingga kita untuk mengantisipasi kalau anak-anak kita sering pada saat menstruasi juga mengalami pusing atau apa. Nah, ini kita bisa minum pada saat menstruasi, selama menstruasi minum 1 tablet selama menstruasi. Akan tetapi kalau sudah minum setiap minggu sekali selama menjadi remaja putri, insya Allah tidak ada keluhan pada saat menstruasi. Gitu. Okay. Jadi kalau kita gizi kurang, biasanya menstruasinya juga berbagai macam sering dirasakan dilep atau apa ya, itu dysmenorrhea istilah untuk medisnya. Itu saya kira di hari gizi yang ke-61 ini kita membuat para remaja kita menjadi sehat, bebas anemi, sehingga masyarakat kita menjadi sehat, generasi penerus kita bisa bersaing di kancah pembangunan tingkat global. Itu Mbak Atika, terima kasih. Iya, oke, baik, terima kasih.
Terima kasih Ibu untuk sharingnya juga, untuk waktunya juga pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat ya untuk semua sahabat yang sudah menyimak perbincangan kita. Salam sehat selalu untuk Bu Andari. Sampai jumpa lagi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.